Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Akbar. Di pertemuan ketiga kita ini akan membahas tentang mengolah data berdasarkan karakter sel. Nah, dalam pembahasan minggu ini kita akan terbagi menjadi beberapa sesi, yaitu ada 6 sesi. Kita mulai dari awalan ya. Karakter sel. Nah, pada setiap lembar kerja di spreadsheet, contohnya yang kita gunakan ini adalah Excel, terdapat yang namanya itu sel dan range. Nah, sel itu apa sih? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Kolom dan baris itu yang mana? Nah, jika kita lihat sisi atas ini yang huruf abjad dari A, B, C, D, dan seterusnya itu dinamakan dengan kolom. Sedangkan baris itu kita lihat dari sisi kiri. Dilihat dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu dinamakan baris. Kembali lagi ke pengertian sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jika saya memilih di sini, berarti ini namanya adalah sel B2 karena terjadinya pertemuan antara kolom B dengan baris 2. Lalu selanjutnya ada range. Range adalah kumpulan dari beberapa sel. Contohnya itu misalnya saya ambil dari sel A3, saya tarik, saya blok ke C3, berarti ini adalah namanya range. Oke, itu awalannya. Kita masuk ke sesi pertama, petunjuk sel. Untuk memindahkan petunjuk sel atau untuk memindahkan dari sel satu ke sel yang lain, itu dapat dilakukan dengan menggunakan mouse atau tombol pada keyboard nih. Kalau mouse kita bisa klik satu persatu ke sel yang kita inginkan, dan kita bisa scroll ke bawah juga, ke atas pun juga bisa. Nah, lalu jika menggunakan keyboard, ada beberapa tombol nih yang terdapat pada keyboard memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya ada tanda panah atas, bawah, kiri, kanan. Itu akan memindahkan posisi sel yang kita pilih. Contohnya misalnya saya di sini akan mau pencet tanda panah kanan, berarti sel akan berpindah ke kanan. Jika saya pencet tanda panah ke bawah, berarti sel akan pindah ke bawah. Begitu juga dengan yang kiri dan atas. Nah, selanjutnya apabila saya memencet enter, akan pindah satu sel ke bawah. Saya pencet enter, nah akan pindah ke bawah. Sedangkan saya pencet home, akan kembali ke kolom A. Berarti kita coba mulai dari kolom F nih. Kita pencet home, berarti pindah ke A lagi nih. Selanjutnya itu ada CTRL home dan CTRL N, yang dimana berfungsi sebagai pindah ke sel A1 dan pindah ke posisi yang sebelumnya kita tempati. Contohnya misalnya saya pencet CTRL home, saya pencet asal sembarang di J nih misalnya, terus saya pencet CTRL home nih, kembali ke sel A1. Nah, selanjutnya itu ada page up dan page down nih. Page up dan page down itu berfungsi sebagai menggulung satu layar ke atas dan menggulung satu layar ke bawah. Jika kita perhatikan di sini kita berada di sel A1. Jika saya pencet page down, sel akan berpindah ke A31 karena ke bawah. Kalau saya pencet page down, page up, akan kembali ke A1 karena akan menggulung ke atas. Nah, selanjutnya itu ada ALT page up dan ALT page down. Fungsinya itu kurang lebih sama seperti sebelumnya, tapi ini lebih ke kanan dan ke kiri. Contohnya saya ALT page down, akan menggulung layar ke kanan. Kita berada di sel A1 nih ya. Kita ALT page down akan ke sel X1. Kalau saya ALT page up lagi, kembali ke A1. Seperti itu. Sesi 1 selesai. Dan sesi 2 selanjutnya itu adalah mengubah ukuran sel. Jadi jika kita perhatikan ukuran sel di lembar kerja ini terkesan sama, bukan terkesan sama, memang sama ukurannya. Jika kita ingin memanjangkan, melebarkan, itu bagaimana sih caranya? Nah, itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan mouse. Jika kita ingin memanjangkan suatu sel, misalnya kita pilih sel A1, berarti kita arahkan kursor kita ke garis pembatas antara kolom A dan kolom B. Kita tekan, kita tarik ke kanan. Sel akan memanjang ke kanan. Jika ingin melebar ke bawah itu
Kita pilih lagi sel A1, terus kita arahkan kursor kita ke baris 1 karena kita tadi di sel 1 A1. Maka kita seperti tadi, kita arahkan garis pembatas antara baris 1 dan baris 2. Kita tekan dan kita tarik ke bawah. Maka akan seperti ini, lebar. Itu cara menggunakan mouse. Kita balikin seperti dahulu dulu. Oke. Lalu bagaimana dengan menggunakan fungsi yang ada di sini atau yang ada di ribbon? Pertama kita pilih sistem di home, kita ke arah format yang ada di sisi kanan, kita klik format. Lalu di sini ada row height, column width, yang dimana kalau row height itu untuk meninggikan baris, sedangkan kalau column width itu untuk melebarkan kolom. Saya pilih column width ya. Contohnya saya tulis itu angka 25. Banyak kan 25. Sebelumnya itu kita pilih selnya dulu ya. Misal 1 tadi yang ini saya tunjukkan. Saya pilih 25, berarti akan memanjang sepanjang 25. Begitu juga dengan jika ingin melebarkan. Oke, saya kembalikan lagi. Kita sesi 2 kita selesai, kita lanjutnya ke sesi 3, memberi warna sel. Nah, pemberian warna sel pada lembar kerja spreadsheet biasanya digunakan untuk pembeda antara kategori ataupun kelompok-kelompok tertentu. Misalnya di sini saya tulis pendapatan atau laba deh, laba aja gampang ya, laba dan rugi. Menurut saya laba itu identik dengan warna hijau, maka saya akan merubah warna hijau itu. Mulai kita pilih sel laba, ke home, lihat icon yang seperti apa namanya nih, chat yang ketumpah gitu, kita klik tanda panah ini bawah, kita pilih warna yang kita inginkan. Kalau saya kan tadi ingin warna hijau, berarti saya pilih warna hijau. Nah, sel akan berubah warna hijau karena laba identik dengan warna hijau menurut saya. Lalu kita pindah ke sel rugi karena kita ingin mewarnai rugi juga, untuk membedakan bahwa laba dan rugi itu berbeda kelompoknya. Kita balik lagi ke sel rugi, kita ke home, kita ke fill color, kita pilih warna yang kita inginkan. Kalau saya warna merah, jadi begini. Jadi bisa membedakan kategori yang kita tentukan sendiri. Tidak perlu terpatok harus mengikuti saya, tapi tergantung kesukaan kalian ataupun warna kesukaan kalian. Seperti itu. Saya backin lagi. Oke, kita lanjut ke sesi 4, memberi garis pada sel. Nah, jika kita lihat di sini di layar ini, sel-sel tersebut garisnya seperti buram atau tidak kelihatan. Sedangkan kalau kita misalnya sudah mengisi misalnya nama, kelas, sekolah, biar terkesan rapi, kita harus memberikan garisnya biar tidak biar nggak mudeng, bukan mudeng biar nggak ketukar, biar nggak pusing liatnya gitu. Pertama kita blok yang kita inginkan. Kalau saya kan di sini dari B2, kita blok ke D2. Kita ke home, ke ribbon, terus ke sini ke borders, kita pilih yang kita inginkan. Kalau saya ingin all borders, maka semuanya akan digaris. Nah, ini lebih kelihatan kan daripada yang lain garisnya. Kalau kurang kelihatan saya tambahin lagi. Misalnya ini paling tebal nih. Nah, itu. Kalau misalnya nggak pakai yang ada di atas ini bisa nggak sih Pak? Bisa. Oke, kita backin lagi ya. Kita pilih sel yang kita inginkan, yang kita ingin gariskan, kita blok, kita tarik, terus kita klik kanan, terus kan sini ada pilihan, sama aja seperti yang tadi, cuman di sini kita lewat melalui klik kanan. Kita pilih border dan kita pilih yang kita inginkan. Kalau borders, maka akan digarisi sel-sel tersebut. Oke, saya kembalikan lagi. Selanjutnya kita ke sesi 5, menyisipkan sel. Menyisipkan sel itu apa sih? Misalnya saya tulis di sini nama saya Arif, di bawah Akbar. Ternyata nama saya itu ada 3 kata, Arif Ilham Akbar, sedangkan saya ini udah keisi 2. Kita bisa tambahin sel dengan cara kita pilih sel di bawah ini B3, kita ke sistem home, insert cell, dan shift cell down. Maka data yang saya pilih tadi ini, sel ini akan pindah ke bawah.
Kita oke dan pindah ke bawah. Jadi kita sini bisa kita kasih nama Ilham. Jadi nama saya Arif Ilham Akbar. Nah, seperti itu. Itu semua tergantung pengaturannya masing-masing. Seperti kita lihat lagi di sini ada shift cell right, enter row, dan entry column. Kalian bisa lihat lagi di PowerPoint yang saya buat dari penjelasannya. Sesi 5 selesai. Selanjutnya kita ke sesi 6 atau sesi terakhir, menghapus sel. Wah, ternyata nama saya nggak ada Ilhamnya nih. Nama saya cuma Arif Akbar. Saya mau menghapus nama ini, bisa nggak sih? Walaupun ini terkesan gampang, kita bisa hapus pakai backspace atau delete langsung. Itu terkesan singkat, tapi kalau misalnya dalam akuntansi kan banyak angka tuh, bisa miliaran, triliunan, kan bakal capek. Ataupun secara langsung ini kita mau hapus kan kalau satu juga capek. Jadi kita bisa pilih sel yang kita ingin hapus, kita ke sistem home, ke ribbon, kita pilih delete cell, dan shift cell up kalau itu yang saya pilih. Untuk pengertian yang lain kalian bisa cek di PowerPoint. Saya hapus dan nama Ilham dihapus dan nama saya menjadi Arif Akbar. Seperti itu. Oke, sesi 6 selesai. Pertemuan kita ketiga telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan praktik. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.